Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaji kayaknya capek kayaknya gaji ini. Karena dia kerja dia bang sekarang. Ini tumben agak malam, Gus. Aku nunggu dari tadi. Iya. Tadi ngurusin itu percetakan tadi itu. Jadi percetakan yang di Bantul itu ternyata di offer ke Solo. Kapan peluncurannya, Gus? Yang paling lama itu kurang lebih lah 5 sampai 7 hari ke depan. Insya Allah itu. Insya Allah aku mau pesen 2, Gus. Silakan DM aja DM, nanti dimasukkan ke list pemesanan buku. Ya, Biar nanti Gus. begitu sudah ready untuk dikirim, nah itu bisa terkirim sesuai dengan alamat dan urutannya gitu. DM-nya ke ini, Gus ya, ke ini Ya, tempat. ke Jalan Mustafa ya. Iya, Ke Jalan Mustafa DM-nya. iya, iya. Insya Allah lah besok, Gus. Ntar kalau sekarang kan lagi mau ngikutin labnya dulu, Gus. Iya, betul. Tulis saja nanti nama, alamatnya. Memang tinggalnya daerah mana? Ada di Jakarta, Gus. Oh, Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya lihat Bang Saroni ada di roomnya Wali Kutub. Iya itu rungkat itu dia sering dilaporin tuh. Iya, Tadi saya karena cari dia yang jenengan kok belum gambarnya lab-lab. itu. Gambarnya itu yang Bang bermasalah. Kan saya Meter sering ada di ini, Gus. Di apa? Gus Meter ada di apa itu ya, lupa tadi aku lihat. Panglima itu? Panglima. Saya tadi ada di Ada di rumah Bombardir. Meter ya. Bombardir. Ya betul. Panglima Bombardir itu. Iya. Saya tadi ada di Iya. roomnya Gempur, ini ada panggilan langsung tak terima. Di Gempur itu ngobrol apa di sana? Enggak, saya masih di bawah itu. Saya masih mantau. Nah, terus Ya ada yang protesis ya di sana lagi di itu kan lagi jadi biasa lah dibully ya. Saya mau naik, cuman jenengan langsung nge-share itu langsung tak terima. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu bagus. Sekarang kan mereka tanyanya posisi di mana. Itu kan sekarang mau intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Hasan, Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua, wabarakatuh. Yai, protesis yang hebat-hebat. Yuk lanjut. Tadi saya juga di Di mana? room, orangnya tidak suka naik di room mereka karena saya menghindari debat. Tapi tadi Gempur memang bilang, mohon maaf ini saya lanjutkan, mohon maaf. Tadi Gempur bilang kalau beberapa orang itu menjadi target, katanya mau didatangi, termasuk Gus Naim, Gus Raden, itu yang terkait di Bojonegoro. Terus yang kemarin-kemarin Kiai Ahmadi juga katanya menjadi target mau didatangi. Itu sikap kita mau bagaimana, lawan, kerasin atau bagaimana ini? Ini Jelas kita lah. ibarat di rumah sendiri kok dikituin, terus sampai bilang ini aparat harus tegas sama kita orang gitu. Kita kan di rumah sendiri, Ini masa Bang Prawijaya. Monggo lanjut, siap. Apa namanya, negara kita itu ya
undang-undang di negara kita itu melindungi kebebasan hak berpendapat dan berekspresi. Selama pendapatnya dan ekspresinya itu tidak melanggar undang-undang ITE. Contoh misalkan, kita memiliki pendapat, yang pendapat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, atau kita punya ekspresi, mengekspresikan sesuatu itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu baru kita kena. Tapi kan selama ini kita menyampaikan segalanya itu, semuanya itu ada sumber referensinya yang valid, jelas, bisa di-tracking oleh semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, mendatangi rumah orang, ya, mendatangi rumah orang, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan bagi si tuan rumah ini, itu juga bisa pelanggaran hukum. Umpamanya ada orang datang mau merampok gitu kan. Nah, kemudian si tuan rumah ini ya melawan di situ. Nah, dan kemudian umpamanya si perampoknya ini matilah kena bacok gitu. Nah, itu yang punya rumah itu tidak dikenai hukuman karena apa? Itu dianggap membela diri. Itu hukum yang terbaru itu. Nah, itu silahkan dilihat nanti di KUHP-nya itu tahun 2025-2026. Gitu. Makanya kan tindakan-tindakan persekusi itu nggak bisa sekarang gitu. Nggak bisa. Iya siap, Yai. Monggo lanjut. Itu kan hanya begini, mereka itu dari dulu tujuannya itu hanya untuk apa? Untuk menciptakan shock terapi, gitu. Menciptakan shock terapi, padahal mereka tidak bisa melakukan apapun. Atau ya, mereka ini berdalih hanya untuk silaturahmi, kemudian bertabayun. Nah, itu alasan mereka seperti itu. Alasan mereka seperti itu. Kan pernah kejadian dulu kan di awal-awal polemik yang berkasus itu Gus Fuad Pleret, Bantul Jogja. Ya kan? Dimana didatangi oleh salah satu mukibin itu kan, kemudian dia mau melakukan kekerasan kepada Gus Fuad kan ditangkap itu. Iya. Nah, iya, tangkap itu. Itu kalau ada indikasi ya pembunuhan berencana misalkan, nah itu malah makin jauh lagi nanti hukumannya. Iya. Jadi saya himbau kepada teman-teman itu nggak usah takut dengan itu. Dan mereka itu tidak akan berani seperti itu. Kalau jangan jangan terpengaruh dengan kasusnya Gus Tom ya. Kalau kasusnya Gus Tom itu beda lagi. Itu bisa kita cerna secara hukum. Secara hukum kan begini, itu kan lahan bermasalah ya yang di Pasuruan itu. Karena terjadi konflik ya kan antara makam-makam orang-orang yang leluhurnya ada di situ dengan kalangan Ba'alawi yang mengklaim leluhurnya di situ, kemudian merusak tatanan pemakaman umum. Nah, kemudian di situ dilakukan upaya untuk apa itu bahasanya ya? Istilahnya mengembalikan keadaan makam itu kepada seperti semula gitu loh. Karena kan itu kan taman pemakaman umum gitu loh. Nah, ketika terjadi pembongkaran itu, maka otomatis ya
yang bongkar wong luar Winongan kok piye sampean iki loh. Anda jangan bicara orang luar Winongan, Pak. Ya kan? Satu Kabupaten Pasuruan itu banyak yang dimakamkan di Winongan, Pak. Gitu loh. Nah, kalau seumpamanya makam leluhur sampean, ya kan, tiba-tiba dianiaya seperti itu, Anda kan juga bereaksi gitu loh. Jadi kalau mau menyikapi segala sesuatu itu harus melihat dari semua sudutnya, jangan dari satu aspek saja gitu loh. Nah, kemudian itu kan di polis land kan, di polis land itu. Iya. Nah, kalau sudah ada polis land itu kan harusnya tidak ada orang sipil, ya, tidak ada orang sipil yang masuk ke sana, ya kan? Iya. Karena itu dianggap pelanggar hukum, kan begitu, ya toh? Iya. Nah, bagi kita yang awam tentang masalah hukum itu, kita bisa menilai gitu loh. Oh, ini kesalahannya Gustom gitu loh. Kenapa Gustom itu memasuki wilayah yang sudah ada polis land-nya? Kan begitu. Iya. Berarti artinya kalau sudah polis land itu biarkan aparat yang menangani begitu ya. Iya, nggak boleh orang lain ikut-ikut, nggak boleh. Walaupun hanya sekedar foto-foto itu nggak boleh, kecuali ada izin dari aparatur negara yang terkait ya, gitu. Kan begitu. Walaupun tuduhannya tidak tepat kepada Gustom, karena tuduhannya itu bukan melanggar polis land, gitu. Tapi dia terlibat pengerusakan, padahal Gustom nggak ikut-ikut itu. Dia datang setelahnya selesai, nah dia mengambil gambar di situ, gitu loh. Nah kemudian gambar itu diviralkan, gitu loh. Nah itu juga termasuk pelanggaran hukum juga menurut saya ya, karena mengambil gambar atau merekam video wilayah yang sudah ada garis polis land-nya itu kan juga melanggar hukum, kan tidak boleh itu. Iya. Gitu. Berarti Jadi harusnya kita orang yang awam ini, diperkarakan terkait itu ya. Yang harus iya, diperkarakan pelanggaran hukum ya, terkait pengambilan betul, gambar ya, polis land bukan itu pengerusakan ya. bukan, karena Gustom itu nggak ikut ngerusak, gitu. Dan nggak terbukti kan di pengadilan kan kalau dia ikut andil merusak itu. Iya. Nah, kalau untuk yang sekarang Gempur itu mau mendatangi Ahmadi, mau mendatangi siapa itu? Gus Naim ya. Terus Naim termasuk ini Bang Ade juga tadi di room Gempur. Iya, kalau seumpamanya nih tiba-tiba dia datang, ya kan? Kemudian di sana dia membuat kerusuhan, ya kan? Nah, itu bermasalah itu, Pak. Itu. Ini Sinjan ini atas siapa? pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Bang Ade. Akun nggak jelas kok mau komen di sini. Kalau komen di sini tuh yang jelas akunnya, biar bisa diklarifikasi. Saya nggak ada waktu untuk melayani orang yang nggak logis itu. Ya gimana Bang Ade? Nah ini Bang Ade ini kan agak sedikit mengerti hukum ya, lebih banyak dari saya itu. Ya Gus. Itu mengenai info katanya Gempur itu dia mau mendatangi sampean dengan maksud untuk bersilaturahmi, mau mendatangi Ustadz Ahmadi, mau mendatangi Gus Naim katanya begitu. Mau apa? Ya makanya kan bingung kita. Apa tujuan mereka? Kalau maaf tadinya sih membicarakan tentang yang di itu yang pembubaran pengajian Kiai Anwar Zaid. Nah terus yang di depan kan itu ada Gus Naim sama Gus Raden. Itu katanya harus Gerobokan itu mana sih? Gerobokan Jamil itu kan Jawa Tengah toh? Gerobokan Jawa Tengah. Terus Nah itu iya. kan Sekarang gini si Pak Jamil, Drupa. nggih.
Enggak, maksudnya gini, gerobokan itu kan Jawa Tengah kan. Ah, Ya, kenapa dia jauh-jauh ke Jawa Timur? Kan iya. lucu. Nggak, terus yang kedua, ngapain jauh-jauh dia ke Jawa Barat ke Bang Ade? Wong kejadiannya di gerobokan. Ya maksudnya mereka mau datang itu mau apa? Ya itu mau Mau klarifikasi, memberikan mau klarifikasi dan klarifikasi bertabayun apa? tentang masalah gerobokan. Kan lucu Bang Ade. Dah, apa urusannya dengan saya? Nah, maka dari Ah, itu, Saya tahu aja enggak. makanya kan barusan saya bilang ke Bang Dipa kan, itu kan gerobokan di mana? Oh, Jawa Tengah. Nah, kalau per kasusnya di Jawa Tengah, ngapain jauh-jauh ke Jawa Timur? Itu yang pertama. Yang kedua, ngapain jauh-jauh ke Bang Ade, Jawa Barat? Apa urusannya? Kan gini ya, kalau orang punya akal sehat, dia itu bukan mengklarifikasi kepada orang jauh, tapi dia mendatangi Polres setempat untuk bertabayun tentang kejadian itu. Kan begitu harusnya. Yang gerobokan emang kasus apa? Yang pengajiannya Habib Bidin itu bentrok sama PWILS itu loh, Bang Ade. Hmm. Kemarin, itu nggak masuk akal orang-orang ini. kalau yang Bang Ade sama Kang Ahmadi sih kasusnya sama kayak eh, Bang NKRI, eh, ibaratnya terlalu terlalu keras gitu, terlalu eh, membicarakan tentang hukum. Itu tadi yang targetnya seperti itu. Kalau yang Gus Naim itu terkait yang gerobokan sama Gus Raden. Tapi kalau Bang Ade Irawan sama Ya udah eh, gini aja, simple. Kalau tidak suka dengan live saya atau kata-kata saya lain sebagainya, ambil tindakan hukum. Negara kita negara konstitusi. Nah iya, Negara kita itu negara hukum. Kalau memang dirasa dari live tunggal saya, dari pernyataan saya itu ada dianggap melakukan dugaan tindak pidana, laporkan saja. Mereka tidak terima, laporkan, selesai. iya, Nanti itu biar hanya judek framing ya faktanya sama. dibuktikan gitu loh. Apa yang saya iya. narasikan ini saya pertanggungjawabkan secara hukum. Artinya tidak semata-mata saya berani menyatakan sesuatu kalau saya tidak bertanggung jawab. Lawak apa? Memang apa yang saya ceritakan fakta kok. Nah iya. Balawi bukan cucu Nabi memang fakta kok. Kan gitu. Betul. Faktanya kalau mereka memang tidak masih ngotot ngaku, buktinya mana gitu dari dulu. Ya Kan ditanya itu. bukti, cukup yakini saja. Ada beberapa kata-kata atau narasi saya yang suka menyinggung bahwa mereka kan suka bilang-bilang yang tidak percaya Balawi ini PKI, dukun, Syiah dan lain sebagainya. Saya balikin faktanya, yang PKI ya kelompok mereka gitu loh. Yang Syiah Kalau juga pandangan kelompok mereka. kalau pandangan saya pribadi itu begini Bang Adi. Ya, mereka itu mau melakukan shock terapi dengan cara anarkis nggak bisa. Hmm. Mau melakukan counter narasi nggak bisa. Ya, mau melakukan kontra narasi nggak bisa, nggak berhasil. Nah, mungkin ini pikiran saya pribadi ya, bisa benar bisa salah. Nah, mungkin mereka ini memiliki siasat untuk apa? Ya, menjalin hubungan silaturahmi, ngebaik-baikin gitu. Saya jadi ingat dawuhnya Kiai Mas Nur Hasan Sidogiri. Mereka itu ibarat orang main tinju. Ketika sudah ke pojok ngerangkul. Gitu Bang Ade. Ya, ya ini kan bukan untuk apa namanya melakukan kepentingan mereka. Misalkan ya, seandainya mereka itu datang bertabayun
bukan untuk melakukan apa-apa, tapi untuk mencari keuntungan buat mereka, biar kita tidak ngoceh gitu, tidak terus Ya formal. itu Itu aja maksudnya. untuk mm-mm. Ya kan berpendapat di muka umum dilindungi undang-undang, menyampaikan pendapat di muka umum itu sah-sah saja. Akan tetapi ketika ada narasi dalam pendapat-pendapat yang dikeluarkan itu yang dikira ya atau yang dirasa itu melanggar hukum, ya silahkan proses hukum, saya terbuka kok. Saya suka mengatakan bahwa Sofyan Barakbah, Muso Al-Munawar, Al-Aidit, ya, di Nusantara Al-Aidit itu Ba'alawi, itu gembong PKI, ya memang faktanya. Nah, itu Kalau kan merasa sejarah tersinggung gitu dengan kan. kata-kata saya, laporkan. Nanti kita buktikan. Benar apa tidak yang saya narasikan kan gitu. Iya betul. Iya, kayak di Nusantara Al-Aidit ya, atau DN Aidit. Saya dari mana mengatakan itu Ba'alawi? Lawang anaknya Ilham Aidit itu dalam podcastnya ada mengakui bahwa mereka Iya. itu adalah, iya, itu anaknya loh, bantah. Anak kandung itu ya. Anak kandung. Heeh. Kan kita menyampaikan berdasarkan sumber. Iya. Kalau mereka mempercayai Ba'alawi sebagai keturunan Nabi kan nggak ada sumber juga, udah cukup percayai saja, don. Kalau kita nggak gitu menyatakan sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya salah sebetulnya, mereka mau tujuan apapun yang ngapain juga harus datang-datang. Ya silakan coba-coba datang tanpa diundang sama saya. Ya karena gini Bang Adit, mereka itu ya mau mengadakan diskusi secara terbuka, itu kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena mereka sendiri sadar tidak akan menang. Hujah, dalil, argumentasinya nggak akan menang ngelawan kita. Sebab mereka tahu data mereka itu minim gitu loh. Ya kan? Contoh misalkan begini, kalau kita mengadakan bedah polemik nasab tingkat nasional, nah kemudian umpamanya mereka datang gitu. Itu yang ditanya pertama kali oleh Kiai Imad dan Profesor Dr. Manahem Ali itu kedustaan Rumel Abbas. Ketika dia mengatakan bahwasanya dia telah menemukan manuskrip abad keempat yang bernama manuskrip Al-Arbaun, yang isinya itu silsilah sanad periwayatan hadis Ali bin Abil Jadid kepada Ubaidillah. Nah, padahal setelah ditelusuri ya oleh Kiai Imad dan juga Profesor Dr. Manahem Ali sebagai tokoh filologi kita, ternyata itu adalah kitab tulisan tangan Habib Salim Jindan yang wafat pada tahun 1967. Bukan kitab abad keempat itu. Itu yang pertama. Akan terbongkar secara publik itu. Karena kan akan diminta itu manuskripnya. Ya kan? Nah, kemudian akan diuji secara terbuka oleh Profesor Dr. Manahem Ali sebagai ahli filologi. Nah, kemudian lain daripada itu, ya kan? Nah, kita akan mengukakan sebuah hujah argumentasi bahwasanya semua kaifiah pengisbatan nasab itu tidak berhasil dilakukan untuk menelusuri atau men-tracking nasabnya Ba'alawi. Maka berdasarkan fatwa dari para ulama fikih dari lintas mazhab ya, solusi terakhirnya apa? Tes DNA. Mereka nggak akan mau tes DNA, nggak akan mau itu. Dan kemudian setelah semuanya selesai, maka akan ada keputusan resmi. Akan ada keputusan resmi. Nah, keputusan resmi itu seperti apa? Keputusan resmi itu adalah keputusan bersama gitu. Yang akan mengikat gitu kan.
bahwasanya mereka ini bukan zuriatnya Nabi karena tidak terbukti gitu loh. Kan begitu. Nah itu nanti nggak mungkin mereka itu mau untuk melakukan diskusi bedah polemik tingkat nasional, nggak mungkin. Kemudian yang kedua, oh mereka mau apa namanya kontra narasi dengan kita di media sosial, sudah mereka lakukan dan tidak pernah berhasil dan selalu gagal, selalu salah. Mau ngapain lagi Bang Ade? Kalau nggak menjalin silaturahmi gitu kan, ngerangkul, sudahlah Bang Ade. Kalau Anda nggak percaya ya sudahlah, nggak usah diperpanjang lah ini. Kita ini sama-sama umat Islam, ayo kita bersatu saja. Anda percaya ya silahkan, nggak percaya ya sudah. Tapi Anda jangan mempengaruhi orang yang percaya. Kan begitu nanti ujung-ujungnya itu. Nah, tapi selagi mereka mengakui sebagai nabi, saya juga tidak akan tetap tinggal diam gitu loh. Selagi masih mereka mengakui sebagai keturunan nabi atau juriahnya tersambung ke Rasulullah, ya sudah, jangan harap kita bisa berhenti gitu loh. Sebelum ajal menjemput, itu aja. Wajib. Iya. Ya contoh gini, kayak si pancing-pancing itu kan sering nyumpahin saya cepet-cepet mati gitu kan. Nah, karena saya penyakitnya berbagai terus saya sampai ngomong, Jenderal Sudirman saja sambil sakit itu tetap berjuang. Saya sebagai warga negara punya hak berjuang karena ini bukan hanya nasab, ini masalah NKRI juga, tak gitu kan. Nah, terus kemarin ada akun 58 DM saya. Saya kan cuman share ulang terkait LBY masalah makam Raden yang Jogja itu. Nah, aku di DM suruh jangan posting itu, coba Mulyono itu kerjakan yang baik-baik. Contohnya misalnya ada gempa, ada apa. Akhirnya saya bilang, sampean sudah lihat VT-VT saya enggak? Nah, akhirnya saya tak kasih VT-VT saya, terus pekerjaan saya, terus apa yang pernah saya kerjakan baik ngurusi anak yatim piatu, terus tentang rumah tidak layak huni, kita sampai dengan masalah PMI donor darah. Akhirnya diem, enggak DM lagi. Saya tantang, Iya. kamu FPI apa yang sudah dikerjakan secara nasional, secara umum ya. Kalau saya ya nggak usah se-Indonesia, di wilayah sendiri saja cukup. Tapi saya mungkin kalau hitung-hitungan banyak-banyakan, mungkin banyak saya tak gitu kan. Sudah nggak berani DM lagi. Gitu. Ya Iya, itu kan nanti betul Bang. Jadi gini, yang menjadi alasan kan itu nanti Bang Andi. Ketika bedah pola ya, tahap tingkat nasional itu diadakan Bang Andi, pasti semua yang terkait akan dibicarakan Bang Andi. hmm. Ya, jadi sekali lagi saya garis bawah ya tadi Bang Lipa ya. Jadi betul Bang Lipa, ketika kita bicara diskursus Balawi ya, ini bukan klaim hanya sebatas cucu Nabi. Ini udah menjadi national interest gitu loh, kepentingan nasional. Bukan hanya kepentingan umat muslim saja. Karena mereka itu mengklaim segala sesuatu gitu loh. Yang baik-baik itu mereka klaim, yang buruk-buruk mereka tolak, nampikan gitu loh. Dan sebetulnya big design atau big agenda apa gitu yang mereka inginkan, kayak ingin merubah sejarah gitu, seolah-olah kan paling memerdekakan, seolah-olah paling mengislamkan, seolah-olah paling berguna buat nusa dan bangsa. Padahal itu 180 derajat berbeda dengan faktanya kan gitu. Jadi kepentingan diskursus Balawi ini bukan hanya kepentingan umat muslim, tapi kepentingan nasional atau sering disebut dengan national interest. Itu aja. Yang membuat lagu Indonesia Raya coba, membuat lagu kebangsaan, menciptakan Garuda, burung Garuda itu lambang negara. Apa itu sampai SIM, STNK, BPKB mereka yang mengklaim, yang bikin. Kan gila. Iya. Benar-benar gendeng. Sampai surat nikah katanya. Surat nikah segala itu. Banyak.
izin itu Mbok ada Pak Bumi mau Kiai Pak Bumi naik, saya izin turun. Saya terima kasih. Nggih, nggih, Gus nggih. semuanya saja. Terima kasih. Jika Nggih. ada salah-salah Nggih, nggih. kata, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran yang jelek-jelek bukan Balawi. Itu saya usul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Surabaya, Gus. Iya, sampean ndak WA saya gimana? Tadi pagi nomornya itu loh, nomornya jenengan nggak bisa dihubungi. Kok nggak bisa dihubungi gimana? Iya, di DM jenengan itu loh, nggak bisa dihubungi. Orang Bang Sahroni aja tadi telepon saya kok. Sorry. Gimana? Bang Sahroni aja teleponan sama saya sorry tadi. Dulu mungkin salah. Telepon terus kok. Iya. Nanti saya dikasih, Bang Saroni, saya dikasih ya. Iya. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta. Jangan telepon saya dulu ya, nanti tak kirimin lewat WA. Siap. Udah tak suruh pindah nanti. Ada di Surabaya sekarang. DM yang dari teman-teman nomor itu suruh tak pindah semua nanti. Itu di mana Pak Bumi? Kok ada ceramah itu? Ini di room saya, Gus. Oh. Panglima Bombardir itu. Iya. Ini nggak ada Ki Haji teman-teman. Kita ini saya off dulu aja, usulkan Haji. Gus ke Balawi masalah haul. Itu Itu sekalian haul itu Muso Al Munawar, Sopyan Barakbah, dan Aidit hauli itu. Ali Kuitang hauli itu. Ini kan bulan Jangankan depan itu. Bang Ade. Jangankan itu Bang Ade, ya kan? Fakih Muqaddam aja lo. Pernah dengar nggak ada haulnya Fakih Muqaddam? Betul. Fakih Muqaddam aja nggak ada haulnya itu loh. Enggak, bulan depan kan Gus itu call-nya DNA itu sehabis Agustus. Itu kan orang baru. Ini loh tokoh utamanya mereka. Kalau DNA itu kan nggak diakui sama mereka kan. Ini loh apa namanya Fakih Muqaddam ini pernah nggak di hauli? Puri Jabil Sidratul Muntaha 70 kali. Tak tanya Gempur nanti. Hauli itu. Nanti saya tanya Gempur, nanti saya naik ke roomnya Gempur, nanti saya tanya. Jangan menyikapi Fakih Muqaddam sama dengan menyikapi Sofyan Barakbah, DN Aidit, Muso Al Munawar. Jangan mentang-mentang Fakih Muqaddam matinya di gelonggong. Terus malu mau diholin. Soalnya kan kalau hol itu kan menceritakan, Kiai, Bang Ade, ya kan, dari mulai lahirnya sampai matinya kan diceritakan kalau hol itu. Masa diceritakan mati di gelonggong, Bang Ade? Oh, yang enggak. Tapi semalam Ini apa ini semua? saya kan masuk di roomnya itu Gempur, itu kan ada si Daus Toge kan, Daus Toge. Itu ngomong begini, ini kita cari tahu dulu alamatnya, baru kita nanti datengin satu-satu gitu. Itu Daus Toge ngomong kayak gitu. Iya. Padahal Ya, saya mau percuma. ngomong loh. Mereka mau datang menemui panjenengan semua. Itu apa tujuannya? Coba, apa tujuannya? Intervensi, Pak. Ya intervensi nggak bisa, Pak. Nggak bisa intervensi, Pak. Karena apa? Negara ini melindungi kebebasan hak berpendapat dan berekspresi, Pak. Nggak bisa itu, Pak. Itu melanggar hukum itu.
Kalau dalam tinju itu disebutnya cywar. Cywar itu Hmm. tujuannya untuk menjatuhkan mental lawan. Iya. Nah, sekarang permasalahannya mereka sudah nggak update mungkin ya. Bahwa mental-mental protesis itu udah pada mental siap tempur. Kalau cuman sekedar cywar, ya susah juga ya untuk Iya. dikatakan Betul. seperti itu. Betul. Iya Iya, betul. kalau dulu-dulu mungkin tahun 2018, 2017 ketika kita ditanya, "Di mana rumah lo?" gitu kan. "Rumah lo di mana?" gitu. Ya mungkin kita masih agak ini ya, masih agak mikir ya untuk menjelaskan di mana rumah Enggak, kita gitu. sekarang gini loh Bang Belantara ya, secara logika